Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang hubungan peradilan agama dalam proses penerapannya. Yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Mustafid dengan NIM 2021210118. Dan yang kedua Mas Satria Farhandito Alfian dengan NIM 2021211027 dan Mbak Dia Rahmawati dengan NIM 2021211033. Yang pertama akan bahas adalah peran peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang inkuisi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 9 SK Nomor 50 Tahun 2009 mengubah Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama untuk kedua kalinya. Pengadilan agama merupakan salah satu aktor kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu di bawah hukum. Undang-undang tersebut mengatur tentang susunan kekuasaan, hukum acara, kedudukan hakim, serta aspek administrasi peradilan agama dan peradilan agama yang lebih tinggi. Kemudian hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Starblood tahun 1854 nomor 159 itu menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka dipersamakan dengan orang Indonesia pribumi, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka. Berdasarkan aturan ini, peradilan agama memiliki kekuasaan untuk mengadili atas orang Indonesia dalam kasus perdata Islam yang melibatkan kepentingan antara individu dan individu lain. Pelaksanaan hukum Islam sangat jelas dengan penyataan dalam ketentuan ini yang disebutkan menurut undang-undang agama, yaitu berdasarkan hukum Islam, penerapan hukum Islam yang menyangkut masalah perdata dan tidak termasuk kejahatan peradilan agama. Kemudian hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Starblood tahun 1882 nomor 152. Starblood tahun 1882 nomor 152 berisi pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di samping setiap Lendrat pengadilan negeri di Jawa dan Madura diadakan suatu pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Lendrat. Yang kedua, pengadilan agama terdiri atas penghulu yang diperbentukan kepada Lendrat sebagai ketua. Sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan dihentikan oleh gubernur atau presiden. Dan yang ketiga, pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan. Keputusan pengadilan agama dituliskan dengan disertai alasan-alasan yang singkat. Juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggotanya turut memberi keputusan. Dalam perkara itu disebut pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang perkara. Yang kelima, kepada pihak-pihak yang perkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua. Keenam, keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada presiden setiap 3 bulan sekali untuk memperoleh penyaksian visum dan pengukuhan.
Kemudian yang ketujuh yaitu keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3, dan 4 di atas tidak dinyatakan berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Statblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Jika dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura, kekuasaan pengadilan agama lebih luas, sedangkan dengan Statblad tahun 1937 nomor 116 tentang kewenangan peradilan agama Jawa dan Madura dan Statblad tahun 1937 nomor 610 tentang pembentukan pengadilan tingkat banding atau Court for Islamic Second atau Mahkamah Islam Tinggi kekuasaan peradilan agama semakin berkurang. Kemudian kekuasaan Mahkamah Islam Tinggi pada pokoknya adalah sebagai hakim tertinggi dalam dua bidang, yaitu memutuskan perselisihan tentang kekuasaan antara pengadilan agama yang dimintakan banding oleh orang yang bersangkutan. Mahkamah Islam Tinggi berkewajiban untuk memberikan saran-saran pertimbangan masalah agama Islam apabila diminta oleh gubernur jenderal atau pembesar lain atas perintahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Pada tahun yang sama dikeluarkan ketetapan pemerintah yang berkaitan dengan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Di luar Jawa dan Madura, peradilan agama dibentuk pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639 tentang pengaturan dan pembentukan kerapatan Kodli di Kalimantan Selatan dan Timur dan kerapatan Kodli besar. Penerapan masalah Islam terbatas pada masalah-masalah tertentu, meliputi masalah yang diatur dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 JO, Statblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 1957. Yang mana menurut peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 1957 itu mengenai tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. Kewenangan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan ini adalah meliputi perkara-perkara nikah, talak, rujuk, fasah, nafkah, mas kawin atau mahar, tempat kediaman atau maskan, mut'ah, hadanah, perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang mana isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini terdiri dari atas 7 bab dan 108 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Ketentuan umum, susunan pengadilan
kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Secara umum, isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memiliki beberapa perubahan tentang penyelenggaraan pengadilan agama, yaitu untuk perubahan yang pertama, perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan pengadilan, yang mana meliputi perubahan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura tahun 1882 nomor 152 dan tahun 1937 nomor 116 dan 610. Yang B, peraturan tentang kerapatan kodik dan kerapatan kodik besar untuk sebagaimana residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 nomor 638 dan 639. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99. Selanjutnya, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara nomor 3019. Selanjutnya, perubahan kedua yaitu tentang kedudukan peradilan agama di Indonesia dalam tata peradilan nasional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam lingkup peradilan agama sejajar dengan peradilan lainnya, khususnya pengadilan agama dengan pengadilan negeri, ketentuan pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan cabut, sebagaimana tegasnya dalam ketentuan pasal 107 ayat 1 butir D, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk perubahan yang ketiga yaitu perubahan tentang kedudukan hakim peradilan agama, yang mana pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, hakim ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ia merupakan unsur yang sangat penting, bahkan menentukan pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa hakim diangkat dan dihentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama yang berbunyi hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, perubahan keempat yaitu perubahan susunan dan kekuasaan pengadilan agama, yang mana menurut ketentuan pasal 678 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama terdiri atas pengadilan agama PA sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTA sebagai pengadilan tingkat banding. Untuk selanjutnya yaitu dalam pasal 49 ayat 1, pengadilan agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diangkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, dan sedekah. Jadi ketentuan dalam pasal ini dirubah dengan bunyi pengadilan agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelenggarakan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah. Untuk yang perubahan yang kelima yaitu perubahan tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Di peradilan dalam lingkup peradilan agama terdapat dua jenis administrasi, yaitu administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi perkara dan teknis
yudisial, dan yang kedua administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian dan umum. Jadi perkembangan peraturan agama, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dalam perkembangan perubahannya itu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan perubahan peradilan agama ini terjadi perubahan kekuasaan pada lingkup peradilan agama. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 4 dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.